Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang hadis sahih, yaitu definisinya dan pembagiannya, kemudian hadis hasan definisinya dan pembagiannya. Sebagaimana pelajaran yang telah lampau bahwa hadis Nabi dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini mesti diterima dan tidak ada istilah sahih, hasan atau dhaif. Kemudian hadis ahad dari sisi banyaknya atau jumlahnya perawi dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Dari sisi ditolak atau diterima, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau boleh saya sederhanakan, maka hadis Nabi dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Oke. Apa itu hadis sahih? Ta'rifuhu, yaitu definisi dari hadis sahih. Definisi hadis sahih adalah ma ittasala sanaduhu atau mattasala sanaduhu. Hadis yang sanadnya ini mutasil, tidak terputus. Binaqlil adli, yang menghabarkan sanad ini, nukilan atau habarnya, habar yang menyampaikan atau yang menukil, yang memindah, itu mesti seorang yang adil. Seseorang yang adil, nanti ada penjelasannya adil itu bagaimana. Adh-dhabiti, yang hafalannya kuat. Jadi mesti mutasil, yang menghabarkan orang adil, dan orang yang dhabit, hafalannya kuat. An mithlihi, khobar atau hadis tersebut diriwayatkan dari orang yang sama seperti dia, yaitu yang adil dan dhabit, ila muntahahu, hingga akhir sanad. Jadi awal hingga akhir ini riwayatnya muttasil atau sanadnya muttasil, dan yang meriwayatkan adalah orang yang adil dan dhabit. Min ghairi syudzudin, tidak ada syad, artinya selamat dari syad. Wala illatin, dan selamat dari illat atau penyakit yang bisa mencacatkan hadis sehingga menjadi dhaif. Syarhut ta'rif, penjelasan ta'rif, definisi tadi yang telah disebutkan. Istamala at-ta'rifu as-sabiqu ala umurin yajibu tawaffuruha hatta yakuna al-haditsu sahihan. Ta'rif yang telah lampau tadi, ta'rif yang telah tadi disebutkan itu mengandung beberapa perkara yang wajib sempurna sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Perkara-perkara tersebut wa tu'addu aidan syurutan lisihah, dianggap sebagai syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah dari hadis sahih adalah satu, wahya ittisalus sanad. Yang pertama adalah muttasil sanadnya, tidak terputus. Wa maknahu, makna dari ittisalus sanad adalah anna kulla rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasyaratan amma fawqahu, yaitu setiap perawi-perawinya mengambil hadis secara langsung dari orang atasnya atau dari gurunya. Min awalis sanadi ila muntahahu, dari awal sanad hingga akhir sanad, tanpa terputus. Jadi misalkan saya perawi, maka saya mendengar langsung dari guru saya atau membaca hadis di hadapan guru saya, dan terus begitu dari awal sanad hingga akhir sanad. Mutasil sanadnya, tidak terputus. Kemudian syarat yang kedua adalah adalatur ruwah atau rawi yang adil, perawi yang adil. Ai anna kulla rawin min ruwatihi ittasafa biqauni musliman. Adil itu perawinya memiliki sifat-sifat, satu, musliman, dia mesti orang Islam. Balighon, dia mesti balik. Akilan, dia mesti berakal. Ghairu fasikin, tidak fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa besar walaupun sekali atau melanggengkan dosa kecil, berterusan melakukan dosa kecil. Wa ghairu mahrumil muru'ati, dan juga dia tidak merusakkan muru'ahnya atau istilahnya harga dirinya. Walaupun merusakkan muru'ah ini tidak sampai jatuh haram, tetapi orang yang tidak memiliki muru'ah ini tidak menetapi syarat adil di dalam meriwayatkan hadis. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dhabtur ruwah. Orang memaknai dhabt ini hafalannya kuat. Ai anna kulla rawin min ruwatihi, perawi-perawi hadis sahih ini mesti kana tamal dhabti, dhabt
hafalannya yang sempurna. Hafalannya yang sempurna, kekuatan hafalannya sempurna. Ini nanti yang membedakan dengan hadis hasan. Kalau hadis hasan itu dhobetnya tidak sampai level atau tingkat tam, sempurna. Tapi dhobet hafalannya kuat tapi level bawah. Sementara dhobet sendiri itu dibagi menjadi dua, imma dhobta sodrin. Ada dhobet sodr. Dhobet sodr itu orang yang menghafal hadis dan hafalannya kuat, dia mau menyampaikan kapanpun mampu. Itu namanya dhobet sodr. Kemudian yang kedua adalah dhabta kitabin, dhabet kitab. Dhabet kitab itu dia mendengar hadis, dia jaga, dia tashih supaya tidak ada kekeliruan hingga dia sampaikan hadis itu kepada orang lain. Itu disebut dengan dhabet kitab. Kemudian syarat yang keempat adalah adamu syudud, tidak ada syad. Tidak ada syad. Jadi untuk syarat pertama, syarat kedua dan syarat ketiga ini pengkaji hadis mampu melakukan. Tapi untuk syarat yang keempat dan kelima ini berat dilakukan oleh pengkaji hadis. Hanya pakar-pakar yang level tinggi yang mampu melakukan. Oke, syarat yang keempat adalah adamu syudud. Tidak adanya syad atau selamat dari syad. Apa maksud syad? Syad adalah wasyudud huwa mukhalafatu thiqah. Syad itu yaitu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah dan bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Atau bertentangan dengan banyak perawi yang juga thiqah. Saya ulang, syad itu apa? Syad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah, perawi yang thiqah. Thiqah itu adalah kumpulan dari adil dan dhobet. Jadi adil dan dhobet kalau digabung itu istilahnya menjadi thiqah. Saya ulang, adil dan dhobet apabila digabung jadi satu istilahnya menjadi thiqah. Jadi thiqah itu orang yang adil dan dhobet. Jadi riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah dan bertentangan dengan riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah atau jumlah orang yang thiqah lebih banyak daripada riwayatnya. Maka itu disebut dengan syad. Kemudian yang kelima, syarat kelima adalah adamul illah. Tidak adanya ilat atau penyakit atau selamat dari ilat atau penyakit. Maksudnya hadisnya tidak maklul, tidak terkena penyakit. Ilat itu apa? Wal illatu sababun ghamidun, yaitu sebab yang samar. Sabab yang apa? Yang lembut, khafiyun dan samar. Yakdahu fi sihatil hadis, yang bisa mencacatkan atau mencelakan hadis. Ma'ana dhahira as-salamatu minhu, padahal secara zahir hadis tersebut selamat dari cacat. Dan ini yang mampu melakukan atau meneliti ilat ini hanya pakar-pakar tertentu. Tidak setiap pakar hadis mampu melakukan penilaian atau penelitian ilat. Hanya pakar-pakar hadis tertentu yang mampu meneliti bahwa hadis tersebut memiliki ilat. Jadi mungkin secara zahir ini tidak ada ilatnya, tidak ada penyakitnya. Tetapi setelah diteliti ternyata ada penyakitnya atau ada ilatnya. Contohnya bagaimana? Misalkan ada perawi. Ya, dia banyak mendengar dari satu guru. Banyak hadis yang dia terima dari gurunya. Tapi ada satu hadis yang dia tidak terima dari gurunya karena saat gurunya menyampaikan hadis itu dia tidak hadir dalam majelisnya guru. Tetapi dia mengatakan bahwa aku diceritakan hadis oleh guru saya. Nah, ini kan sulit diteliti. Hanya pakar-pakar tertentu yang bisa membedakan dan meneliti bahwa untuk hadis itu perawi ini tidak mendengar langsung dari gurunya, tapi dia melalui orang lain. Ini juga disebut dengan ilat atau penyakit. Makanya saya tadi sebutkan bahwa untuk mampu meneliti syad dan ilat hadis ini hanya bisa dilakukan oleh pakar-pakar tertentu saja. Fa in ikhtalla syartun wahidun min hadhi syurut al-khamsati, apabila salah satu syarat di atas yang telah disebutkan yang jumlahnya ada 5 ini cacat salah satu saja, fala yusamma al-haditsu hina idzin shahihan, maka hadisnya tidak lagi disebut sebagai hadis yang sahih. Sekarang hukum hadis sahih. Wujubul amali bihi bi ijma'i ahli hadis. Wajib mengamalkan hadis sahih sesuai dengan ijma' ulama-ulama hadis, wa man yu'taddu bi minal usulin wal fuqaha, dan juga pakar-pakar usul dan pakar-pakar fikih atau pakar-pakar fikih. Fa huwa hujjatun min hujaji syar'i, hadis sahih adalah salah satu dari hujjah-hujjah syariat. La yasa'u al muslima tarkul amali bihi, dan tidak boleh bagi orang Islam meninggalkan mengamalkan hadis sahih. Hadis sahih wajib diterima.
Kemudian yang kedua adalah al-hasan, hadis hasan. Ta'rifuhu, definisi hadis hasan. Definisi hadis hasan ini secara umum sama seperti hadis sahih. Bedanya hanya pada dhabt atau syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga tadi disebutkan dhabtur ruwah. Jadi kalau perawi sahih itu mesti yang tamu dhabti atau dhabt yang tam. Tapi untuk perawi hadis hasan ya dhabt, hafalannya kuat tapi tidak level yang tam, tidak level yang sempurna. Itu yang membedakan antara hadis sahih dan hadis hasan. Ta'riful hasani, definisi hadis hasan, huwa mattasala sanaduhu, yaitu hadis yang mutasil sanadnya, sama seperti hadis sahih. Binaqlil adli, yang meriwayatkan adalah orang yang adil. Alladzi khaffa dhabtuhu, yang dhabtnya agak lebih ringan dibandingkan dengan dhabt yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Ini yang membedakan hadis hasan dan hadis sahih. Pada dhabt ini. Jadi saya ulang, dhabt tam itu adalah syarat perawi hadis sahih, tapi dhabt yang tidak tam, yang khafif itu merupakan syarat hadis perawi hadis hasan. An mithlihi, diriwayatkan dari orang yang sama seperti itu, ila muntahahu, hingga akhir sanad. Min ghairi syudzin, dengan tanpa adanya syadz, wala illatin, dan juga tidak ada illat, selamat dari syadz dan selamat dari illat. Untuk penjelasannya sama seperti mutasil sanadnya tadi sudah, adil tadi sudah, tanpa adanya syadz tadi sudah, tanpa illat juga sudah. Yang membedakan sekali lagi adalah dhabt. Perawi sahih dhabtnya mesti dhabt tam, perawi hadis hasan dhabtnya dhabt yang khafif, agak sedikit ringan dibandingkan dengan dhabt yang dimiliki perawi hadis sahih. Itu yang membedakan, sekali lagi itu yang membedakan antara hadis hasan dan hadis sahih. Hukmuhu, hukum hadis hasan, huwa kas-sahih fil ihtijaj bihi. Hukumnya sama seperti hadis sahih, boleh dibuat hujjah. Wa in kana dunau fil quwwah, meskipun hadis hasan dari level kekuatan, kuatnya hadis dia di bawahnya hadis sahih. Lidzalika ihtajja bihi jami'ul fuqaha, oleh karena itu seluruh pakar fikih membuat hujjah hadis hasan. Wa amilu bihi, juga mengamalkan hadis hasan. Wa alal ihtijaj bihi mu'dhamul muhadditsin wal usuliyin, tentang bolehnya berhujjah dengan hadis sahih adalah yang dipedomani mayoritas ulama ahli hadis dan mayoritas ulama ahli usul. Itu hadis hasan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah as-sahih li ghairihi. As-sahih li ghairihi, maksudnya bagaimana? Jadi begini, hadis sahih sebagaimana penjelasan yang telah lampau, hadis sahih ini dibagi menjadi dua. Ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi. Ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang asli, yaitu yang menetapi syarat-syarat yang tadi telah disebutkan. Adapun hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang sebenarnya dia bukan hadis sahih tapi hadis hasan, sebagaimana definisi yang akan saya sebutkan. Ta'rifuhu, definisi hadis sahih li ghairihi. Wa al-hasanu li dzatihi, dia adalah hadis hasan li dzatihi, yaitu hadis yang asli hasan, tetapi idza ruwiya min thariqin akhara, dia diriwayatkan dari jalur lain, jadi ada penguat. Mithluhu, yang riwayat lain itu sama derajatnya dengan hadis hasan, au aqwa minhu, atau lebih kuat daripada hadis hasan. Saya ulang, hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan yang ada hadis lain yang diriwayatkan, atau ada hadis dari jalur lain yang diriwayatkan yang secara derajat ini sama-sama hasan, atau lebih kuat daripada hadis hasan yang awal. Maka hadis hasan yang awal ini berubah levelnya, naik menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi mudahnya hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi yang memiliki penguat, yang mengelilingi penguat berupa hadis lain atau hadis dari jalur lain yang sederajat atau lebih kuat. Kemudian al-hasanu li ghairihi, sebagaimana yang telah lampau juga sudah saya singgung bahwa hadis hasan ini dibagi menjadi dua. Ada hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan yang asli, yang sesuai atau menetapi syarat-syarat hadis hasan yang telah lampau, ya telah kita sebutkan. Adapun hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Makanya dalam definisi disebutkan ta'rifu huwa adh-dhaif, yaitu hadis dhaif. Idza ta'addadat turuquhu, ketika jalurnya, riwayat-riwayatnya hadis tersebut ini tidak hanya ada satu. Berbilangan riwayatnya, jalur riwayatnya.
Walam yakun sababu dhu'fihi fisqar rawi au kadhibahu atau kidbahu. Dan sebab dhaifnya ini bukan karena fasiknya rawi atau dustanya rawi. Karena rawi yang fasik, perawi yang pendusta itu hadisnya masuk kategori hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif yang berat yang tidak dapat naik level menjadi hadis hasan li ghairihi. Yang dapat naik derajat ke hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang dhaifnya ringan dan memiliki penguat dari jalur lain. Memiliki penguat dari jalur lain. Ta'addada turuquhu itu artinya jalurnya ada banyak. Paling tidak ada satu jalur lain yang menguatkan hadis dhaif tersebut. Sehingga hadis dhaif ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena ada penguat. Yustafadu min hadza ta'rifi anna dha'ifa yartaqi ila darajatil hasani li ghairihi bi amrayni. Dapat dipahami dari definisi ini bahwa hadis dhaif ini bisa naik ke derajat hasan li ghairihi melalui dua perkara atau dua syarat bi amrayni. Al awal syarat yang pertama ayyurwa min tariqin akhara fa aktsara, yaitu diriwayatkan dari jalur lain satu atau lebih. Ala ayyakuna at-tariqu al-akharu mithlahu, yang torik lain atau jalur lain tersebut itu levelnya sama-sama dhaif ringan, au aqwa minhu atau lebih kuat daripada jalur yang pertama tadi. Asani syarat yang kedua ayyakuna sababu dhafil hadis imma su'a hifdzi rawihi. Sebab dhaifnya hadis, dhaif yang ringan itu satu mungkin karena su'u hifdzi rawihi. Jadi hafalannya rawi ini lemah. Itu hadisnya masuk kategori hadis dhaif yang khafif, dhaif ringan. Itu bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Awin qita'an fi sanadhi atau sanadnya munqati. Hadis yang dhaif disebabkan putusnya sanad itu masuk kategori hadis dhaif ringan. Sehingga apabila ada jalur lain yang derajatnya sama atau yang lebih kuat, maka dia bisa naik ke hasan li ghairihi. Au jahalatan fi rijalihi atau rawinya ada yang majhul. Perawinya ada yang majhul. Jadi hadis yang salah satu perawinya ada yang majhul, maka hadisnya adalah dhaif. Dan dhaifnya masuk kategori dhaif ringan. Sehingga apabila ada jalur lain yang derajatnya sama atau lebih kuat, maka dia bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Amma idza kana dhu'ful hadisi bisababi fisqir rawi. Adapun apabila dhaifnya hadis ini disebabkan rawi yang fasik. Jadi kalau rawinya fasik maka hadisnya dhaif jiddan. Au kadhibi atau rawinya pendusta maka dhaifnya dhaif jiddan. Fa innahu la yu'athiru fihi muwafaqatu ghairihi lahu, maka dia tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya riwayat lain atau jalur lain yang sama. Jadi dia tidak terpengaruh dengan adanya jalur lain atau hadis lain yang sama maknanya. Idza kana al-akharu mithlahu, apabila jalur lain itu levelnya sama-sama dhaif jiddan. Sama-sama dhaif jiddan. Jadi misalkan ada hadis yang dhaif jiddan, salah satu hadis dhaif jiddan itu penyebabnya adalah perawinya fasik atau perawinya pendusta, maka apabila ada jalur lain yang sama seperti hadis yang awal ini, maka tidak mempengaruhi apa-apa apabila jalur lain tersebut itu derajatnya sama. Kenapa? Liquwati dhu'fi wa taqaudi hadzal jabir, karena kuatnya dhaifnya dhaif yang kuat atau dhaif syadid, wa taqaudu hadzal jabir, dan yang menambal ini tidak punya kemampuan untuk menaikkan level hadis dhaif syadid yang pertama. Naam yartaqi bi majmu'i turuqihi an kaunihi munkaron aw la aslalahu. Akan tetapi hadis yang dhaif syadid atau dhaif jiddan disebabkan perawinya fasik atau perawinya pendusta, apabila jalurnya banyak maka himpunannya ini bisa menaikkan level walaupun tidak sampai derajat dhaif tidak sampai derajat hasan li ghairihi, tetapi dia menaikkan derajat dari mungkar atau la aslalahu, naik menjadi level hadis dhaif yang ringan. Jadi maksud dari na'am yartaqi bi majmu'i turuqihi an kauni munkaron aw la aslalahu, ini maksudnya adalah hadis dhaif yang dhaifnya dhaif jiddan, apabila jumlah jalurnya ini banyak, maka satu sama yang lain ini bisa menguatkan. Tetapi tidak dapat masuk level atas yaitu hasan li ghairihi, hanya naik dari derajat mungkar
misalkan hadisnya hadis mungkar, maka naik dari tidak lagi disebut sebagai hadis mungkar, atau naik dari derajat la aslalahu. La aslalahu itu hadis yang tidak memiliki sanad. Apabila ada jalur lain walaupun dhaif jiddan, maka bisa menaikkan level dia. Nah, masuk kemana? Kata sebagian ulama, masuk kepada dhaif yang ringan. Jadi saya ulang sekali lagi, hadis yang dhaif syadid, apabila jalurnya banyak, maka dia bisa naik derajat walaupun tidak sampai derajat hasan li ghairihi, tapi naik dari derajat mungkar atau la aslalahu. Berarti naik kemana? Naik kepada dhaif yang ringan. Demikian menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.